pembuktian. Mana buktinya kalau itu ada? Contohnya tentang keberadaan Allah dalam Islam. Buktikan kalau Allah itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya pernah gabung di grup ateis. Ya, di grup orang-orang yang tidak beragama dan yang tidak percaya Tuhan. Jadi manusia ini ada 3 kelompok ya. Ada manusia teis, manusia ateis, dan manusia agnostik. Kalau teis ini sudah jelas mereka manusia-manusia yang percaya dengan keberadaan Tuhan dan beragama. Kalau ateis ini tidak percaya Tuhan dan tidak beragama. Kalau agnostik, mereka ini tidak beragama tetapi percaya bahwa bumi ini ada yang menciptakan. Percaya ada kekuatan yang menciptakan. Katakanlah percaya Tuhan ya. Percaya dengan adanya Tuhan, tetapi mereka tidak percaya dengan agama gitu. Jadi perbedaannya ateis dan agnostik ini adalah kalau ateis ini dia betul-betul tidak percaya Tuhan dan tidak beragama. Sebagai contoh, bumi ini tercipta dengan sendirinya, tidak ada yang menciptakan. Begitulah kalau ateis. Tetapi kalau agnostik ini masih percaya bahwa bumi ini ada yang menciptakan. Oke, kembali lagi cerita tentang pengalaman saya pernah gabung di grup ateis. Sebetulnya ini bermula dari obrolan begitu ya, diskusi saya dengan kawan-kawan saya yang ada di grup WhatsApp. Di grup WhatsApp itu membernya banyak, ramai dari mana-mana daerah di Indonesia. Nah, di situ terjadilah satu diskusi gitu ya dengan topik agama, sehingga memanjang pembahasannya sampai ke ateis begitu. Dan di grup itu memang ada member yang hendak menjadi ateis. Jadi dia itu muslim, mereka itu muslim tapi hendak mau ateis karena kecewa dengan agamanya, dengan agama Islam. Sebab dari penceritaan dia di grup itu, dia tuh merasa kecewa karena kenapa hidupnya begini. Kalau Allah itu maha baik, kenapa saya diuji seperti ini? Kenapa Allah tidak berbuat baik kepada saya? Kenapa hidup saya seberat ini? Begitulah penceritanya di dalam grup itu. Dan ada juga member yang lain, dia hendak pindah ke ateis begitu ya, sebab dia merasa dikekang oleh agama. Orang ini sebetulnya religius, dia itu boleh dikatakanlah ustadz di daerahnya. Dari penceritaan dia lah, dia tuh seorang ustadz, mengaji, azan juga, tapi dia merasa terkekang dengan semua itu, merasa tidak bebas. Jadi menurut dia agama itu hanya mengekang dia, hanya mendoktrin dia, apapun yang dilakukan itu selalu diatur begitu oleh agama. Sehingga akhirnya dia merasa jenuh dan akhirnya dia mau berpindah ke ateis. Tapi tidak sampai ke ateisnya, dia masih ke agnostik. Dia masih percaya Tuhan, cuman dia tidak mau beragama. Sehingga hidup dia tuh free, bebas, tidak diatur oleh siapapun, tidak diatur oleh agama. Dia cuma percaya Tuhan. Itu ada, cuman ya hidupnya tanpa pedoman gitu, tanpa diatur oleh agama. Nah, sampai akhirnya di situ ada yang bagi link ya, di grup itu ada yang bagi link Facebook grup ateis di situ. Kemudian saya buka dan saya masuk ke dalam. Ya, pertama kali saya masuk di grup itu, saya baca mulai dari atas sampai bawah, saya scroll ya satu persatu itu. Pembahasannya saya baca satu persatu, sumpah saya sangat shock. Saya terkejut membaca pembahasan-pembahasan mereka tuh ya. Memang pembahasan mereka tuh logis ya, logik begitu, masuk akal. Dan bagi teis yang masuk di grup itu, kalau imannya tidak kuat ya, kalau
pondasi agamanya tidak kuat, pengetahuan agamanya tidak kuat, saya yakin kalau rajin-rajin buka grup itu, lama-lama akan goyah imannya, lama-lama akan ikut mereka menjadi ateis. Karena pembahasan mereka itu memang logik, masuk akal, tetapi memang ada bahasan-bahasan tertentu yang menurut saya ngawur begitu. Sebab saya percaya bahwa di dalam dunia ini tidak semuanya boleh dijelaskan dengan akal, tidak boleh dijelaskan secara logika. Saya yakin hal itu, terutama hal-hal gaib. Nah, perihal gaib inilah mereka selalu meminta pembuktian. Mana buktinya kalau itu ada? Contohnya tentang keberadaan Allah dalam Islam. Buktikan kalau Allah itu ada. Bagaimana wujudnya, bagaimana bendanya, seperti apa warnanya, dia pengen tahu begitu. Sementara mereka itu main logika begitu ya. Ya bagaimana bisa Thais membuktikan bentuk atau wujud warna bendanya itu seperti apa, sementara kami orang Islam membayangkan saja itu tidak boleh. Saya masih ingat waktu ustadz saya mengajar di sekolah dulu bahwa kita itu tidak boleh membayangkan bagaimana rupa Allah Ta'ala, bagaimana wujudnya, bagaimana warnanya. Kita tidak boleh membayangkan itu. Dan sebetulnya tidak hanya Islam yang dicaci maki di grup itu, semua agama dicaci maki di situ. Tapi yang paling banyak dicaci maki adalah agama Islam dibanding dengan agama-agama lain. Yang paling dicaci maki, yang paling direndah-rendahkan itu agama Islam. Saya kerap kali terjadi perdebatan di situ, terutama dalam bahasan-bahasan tentang Allah gitu ya. Yang tadi seperti yang bilang wujudnya Allah itu seperti apa, minta ditunjukkan begitu. Dan juga ada lagi satu yang mereka sering dibahas itu di grup itu, bahwa katanya Allah baik, katanya Allah maha kaya. Kenapa manusia di bumi ini banyak yang miskin? Kenapa kejahatan di dunia ini dibiarkan sama Allah? Kalau betul Allah itu baik, kenapa kejahatan-kejahatan yang ada di dunia ini dibiarkan begitu saja? Kenapa orang miskin dibiarkan lapar? Kenapa tidak dikasih makanan? Seperti itu pertanyaannya. Ya, kami sebagai teis, beberapa tes yang ada di sana ya bilang karena Allah ingin menguji hambanya, seperti guru menguji murid-muridnya. Dan lagi itu mereka itu tidak percaya dengan adanya jin, dengan setan. Mereka tidak percaya sama sekali. Apapun yang tidak bisa dibuktikan itu adalah mustahil bagi mereka, itu tidak ada. Ya kami sebagai teis, meskipun berargumen mengetik sampai jempol, sampai ibu jari ini mau patah begitu ya, rasanya tidak akan bisa menjawab omongan mereka. Mereka selalu meminta pembuktian secara bentuk gitu, secara fisik. Tapi setelah itu saya tidak lama akhirnya saya out dari grup itu. Rasanya saya tidak perlu berlama-lama di sini karena ditakutkan nanti saya akan justru menggoyahkan iman saya begitu ya. Karena jujur setelah saya gabung di grup itu, saya suka berpikir begitu ya. Saya suka melihat di sekitar saya dan saya berpikir apa yang didiskusikan di grup itu. Saya terkadang begini, oh iya ya, jangan sampai goyah. Akhirnya saya out dari grup itu dan sampai sekarang saya sudah tidak lagi membaca atau masuk di grup itu. Dan saya berpesan kepada kawan-kawan, jangan sekali-kali gabung di grup ateis kecuali betul-betul punya dasar ilmu agama yang kuat. Kalau sekedar ingin tahu apa yang mereka bahas boleh, cuman jangan sampai menggoyahkan iman kita, karena mereka hanya main logika. Dia tidak percaya hal-hal gaib yang susah kita untuk menjawabnya. Oke, itu saja cerita pengalaman saya. Semoga boleh diambil manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.